Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Saya ke Pak Faisal Basri begitu ya. Dengan kondisi saat ini nih Pak ya, Anda masih optimis bahwa perekonomian kita ini akan meroket ya dalam sampai akhir masa jabatan ini? Ya nggak mungkin lah meroket. Kan sudah itu yang dijanjikan Pak. 5% ya kan bagus. dulu itu apa euforia habis pemilu ya. Saya juga sempat wah ini barangkali bisa jalan kencang gitu. Tapi ada masalah-masalah struktural yang belum tertangani gitu. Jantung kita masih detaknya masih lambat gitu. Jadi nggak bisa diajak lari seperti Usain Bolt, pelari tercepat di dunia itu. Jadi asupannya harus diberesin dulu. Kalau pajak mau naik, ya kita menanam bibit unggul. Atau kalau induk ayam mau bertelur, kalau induk ayamnya kita bikin stres terus ya dia nggak bertelur. Jadi ini butuh waktu semua. Jadi nggak ada ekonomi itu tak simsalabim nggak ada. Ya memang tidak ada yang simsalabim. Tapi apakah penanganan terhadap orang yang sakit jantung ini sudah tepat begitu Pak? Artinya sakitnya jantung nanti yang diobatin sakit kepala. Ini kan nggak nyambung begitu kan Pak ya? Ya kesannya begitu dan saya berharap tadinya ke OJK ya. Karena bayangkan jantung kita itu hanya mampu menyedot darah dan memompakan kembali ke perekonomian itu 46% dari PDB. Di China, Malaysia, Afrika Selatan semua di atas 100. Jadi ya larinya akan lamban dan tidak sekujur tubuh dapat aliran darah yang cukup gitu. Makanya ada yang suka semutan gitu. Tapi harus disyukuri di era yang cukup hampir 2 tahun itu stabilitas makro itu terjaga sekali. Inflasi turun di bawah 4. Nilai tukar sangat stabil walaupun 2 minggu belakangan agak turun ya, cadangan devisa naik gitu. Nah tapi necessary conditionnya sudah, nah tinggal ini dimanfaatkan untuk percepatan. Itu yang belum, karena di era pemerintahan Jokowi mentok di 5% pertumbuhan itu. Loh, kata Anda sudah tinggi dari 5% tadi. Oh dikonsumsi ya tadi. Konsumsi. Ya tapi dengan tadi ini menurut Anda realistis tidak ya? Apakah ini sudah penanganan yang tepat ketika orang dalam kondisi jantung seperti yang Anda gambarkan tadi, tapi kemudian target pajak meningkat, 2017 ditingkatkan secara fantastis juga target penerimaan pajak, demikian juga dengan jumlah hutang. Menurut Anda ini suatu kondisi yang tepat tidak bagi penderita jantung seperti itu? Jadi disuruh lari cepat, tapi darah yang mengalir terbatas. Jadi pendapatan pajak Januari September tahun ini minus 2,7%. Sementara pengeluarannya naik terus. Tidak ada minus kalau pengeluaran. Nah ini yang harus dijaga gitu. Mau tidak mau kalau saya terlalu gemuk, dokter bilang ya diet kan. Diet aja. Atau ya jangan lari-lari lah kalau jantungnya belum kuat. Jangan lari terlalu cepat. Nah, apakah menurut Anda Indonesia ini sudah lari terlalu cepat Bu Afiliani? Dalam hal ini jantungnya, darahnya aja belum cukup, tapi sudah mau lari ini, bangun infrastruktur ini, bisa-bisa stroke loh. Ini bukan stroke ya, apa? Mungkin pola dari pembuatan APBN-nya ya. Kalau selama ini kan kita pengeluaran dulu baru penerimaan. Nah kita lihat harga komoditas itu kan kita sangat tergantung pada harga komoditas. Jadi waktu 2010-2013 tuh harga komoditas bagus, maka pendapatan APBN kita kan bagus, maka pengeluaran tinggi. Nah ketika 2014 mulai harga komoditas mulai turun, itu tidak mengikuti gitu. Jadi pendapatannya turun karena PPN kita juga kan turun. Nah tetapi pengeluarannya tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami kenaikan. Sekarang desa juga dapat 1,5 M kan. Nah ini yang tadi kata Pak Faisal harus kita seimbangkan gitu. Jadi kita ingin pengeluarannya besar tapi pendapatannya nggak dapat. Nah itu yang orang takut. Nah solusinya apakah berarti pengeluarannya yang harus ditinjau kembali? Bukan, atau apa? Prioritasnya menurut saya harus ditinjau kembali. Misalnya undang-undang di dalam pendidikan 20%. Apa efektif nggak sih 400 triliun itu untuk pendidikan? Jangan-jangan kita harus mengevaluasi kembali persentase-persentase yang tidak tepat ya. Kemudian anggaran infrastruktur 400 triliun ya kan. Apakah memang itu bisa terserap semua atau tidak gitu. Nah, kita harus seimbangkan dengan pendapatan kita. Nah, kalau tidak, jadi menurut Anda yang perlu dievaluasi adalah pendidikan, infrastruktur, apalagi nih Bu yang perlu paling nggak dari anggaran itu harus ada prioritas menurut saya. Nah, misalnya anggaran desa, kalau nggak kepake 60 triliun kan lebih bagus anggaran
anggaran desa ini misalnya bertahap gitu kan. Jadi apa yang menurut Anda diprioritaskan, apa yang harus prioritas sekarang kalau menurut saya demand side kan. Demand side itu berarti rakyat miskin yang hampir tadi 99 juta ini yang harus hidup kan. Berarti mana anggaran bansos misalnya, kemudian ada anggaran kartu-kartu yang mereka harus dapatkan lebih dulu. Nah, itu yang didulukan gitu. Jadi demand side dari sisi mereka. Nah, kalau kelas menengah sebenarnya demand side-nya ada, tapi kenapa dia naruh uang? Ini kan ada berbagai isu pajak yang orang tuh bingung. Abis teks amnesti sekarang rekening misalnya. Nah, jadi orang tuh butuh kepastian mengenai perpajakan itu seperti apa. Karena setiap hari itu berbagai orang itu menakutkan soal perpajakan. Nah, ini menurut saya harus ada arah kebijakan ke depan tuh seperti apa. Jadi orang itu bisa menargetkan tentang dirinya. Dan ada trade off ya kan, dari orang teks amnesti kan harus bayar biaya uang tebus. Nah, itu ada trade off, bisa mengurangi konsumsi ya kan, atau mengurangi investasi untuk bayar itu. Jadi menurut saya ke depan akan kembali normal karena trade off itu sudah selesai gitu. Jadi kalau menurut Bu Henry Sapar ini apa yang harus ditinjau kembali soal pengeluaran yang seharusnya tidak sanggup lah orang dalam kondisi Indonesia seperti ini dengan pengeluaran segemuk itu begitu. Ya, sebenarnya kalau kita bicara APBN-nya sendiri, kan kita tahu bahwa share-nya sebenarnya tidak terlalu besar terhadap ekonomi. Jadi pemerintah itu kan bisa melakukannya juga selain lewat fiskal, lewat anggarannya, itu juga lewat kebijakan perdagangan, industri, investasi. Nah, apakah sekarang ini dalam kondisi seperti sekarang yang kita hadapi, kebijakan perdagangan, industri, investasi itu sudah mampu untuk memberikan kepastian, memberikan optimisme, mendatangkan investasi dalam maupun luar negeri gitu. Itu belum jalan kan, Bu? Nah, karena itu kan porsinya jauh lebih besar. Nah, sekarang yang terjadi kan banyak sekali kebijakan perdagangan kontraproduktif terhadap produksi, ya, kebijakan investasi kontraproduktif terhadap pengembangan produksi dalam negeri. Nah, ini yang semestinya menjadi poin yang sangat penting. Ya, jadi bahwa sekarang kalau kita melihat apakah optimisme terhadap ekonomi Indonesia itu membaik, sangat. Kalau kita lihat indeks persaingan kita naik ya, terus menerus. Ya, easy doing business naik. Artinya kalau kita melihat untuk jarak jangka panjang itu potensi ekonomi Indonesia itu luar biasa gitu. Hanya ini ada PR yang jangka pendek ini yang harus diselesaikan, karena kalau tidak potensi tadi hilang. Nah, ya, jadi PR jangka pendek itu apa aja tadi? Itu tadi kebijakan itu loh. Jadi bukan mengevaluasi pengeluaran saja, tapi kebijakan juga baik. Itu salah satunya. Iya. Baik, kita harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.